Musim semi 2025, publik sepak bola dunia dikejutkan oleh langkah besar dari Konfederasi Sepak Bola Brasil. Tanpa perayaan besar, tanpa pengumuman heboh di lapangan, namun dengan langkah pasti, Carlo Ancelotti resmi diumumkan sebagai juru taktik anyar tim Samba. Namun di balik peresmian itu, terdapat serangkaian manuver yang kini memancing perhatian badan tertinggi sepak bola dunia, FIFA. Ancelotti, pelatih yang dikenal berkarakter tenang dan elegan, seolah mengakhiri karirnya bersama Real Madrid tanpa gejolak. Namun siapa sangka, menjelang akhir masa baktinya di Santiago Bernabeu pada akhir April lalu, riak-riak ketidakwajaran mulai muncul ke permukaan. Meski manajemen Real Madrid memilih diam dan Ancelotti sendiri sempat membantah kabar tentang dirinya yang telah menjalin kesepakatan dengan Brasil, realitas berbicara lain. Komunikasi antara pelatih asal Italia ini dengan petinggi sepak bola Brasil ternyata sudah berjalan jauh sebelum kontraknya di Madrid usai. Apa yang pada awalnya tampak seperti peralihan biasa, kini berubah menjadi polemik besar yang sedang disorot FIFA. Langkah Real Madrid pun tak bisa dibilang lamban. Klub ibu kota Spanyol itu segera mulai memproyeksikan era baru tanpa Ancelotti. Nama Xabi Alonso mencuat sebagai kandidat utama penerus sang maestro. Ini semakin mempertegas bahwa Real Madrid sebenarnya telah mengetahui kemungkinan kepergian pelatih mereka jauh sebelum musim berakhir. Sementara di seberang lautan, Brasil terus bergerak. Pendekatan yang dilakukan CBF terhadap Ancelotti disebut sangat intensif. Dan salah satu nama yang paling banyak dibicarakan dalam proses itu adalah Diego Fernandes. Fernandes bukan sosok asing di kalangan elit sepak bola Brasil. Ia kerap terlihat di tribun kehormatan Santiago Bernabeu saat proses negosiasi berlangsung. Namun, satu hal yang jadi sorotan adalah kenyataan bahwa Fernandes tidak memiliki jabatan resmi dalam struktur Federasi Brasil. Meski tidak memiliki peran formal, Fernandes menjadi figur sentral dalam merangkai komunikasi antara Ancelotti dan pihak Brasil. Perannya bukan sekadar perantara biasa. Ia disebut sebagai pengatur negosiasi, bahkan sempat berfoto bersama Ancelotti usai tercapainya kesepakatan. Dan dari sinilah permasalahan bermula. Menurut laporan eksklusif dari media asal Catalonia, Sport, FIFA kini turun tangan. Mereka membuka penyelidikan terkait proses rekrutmen Ancelotti dan lebih khusus lagi, terhadap komisi sebesar 1,2 juta euro, setara dengan lebih dari 22 miliar rupiah, yang disebut telah dibayarkan kepada Fernandes. Yang jadi masalah utama, Fernandes bukan agen resmi terdaftar di bawah lisensi FIFA. Aturan jelas menyebut bahwa hanya agen resmi yang boleh mewakili federasi atau pihak manapun dalam proses negosiasi kontrak dengan pelatih maupun pemain. Namun berdasarkan dokumen yang beredar dan disebut dalam laporan jurnalis ternama Fabrizio Romano, Fernandes justru memiliki namanya tercantum dalam kontrak resmi Ancelotti. FIFA pun bergerak cepat. Tenggat waktu diberikan kepada CBF hingga tanggal 4 Juni mendatang, hanya sehari sebelum laga debut Ancelotti sebagai pelatih Brasil menghadapi Ekuador. Langkah ini jelas menempatkan CBF dalam posisi sulit. Jika terbukti bersalah, federasi yang pernah menjadi simbol keanggunan sepak bola dunia ini bisa menghadapi sanksi berat. Tidak hanya soal denda atau larangan aktivitas keagenan, tetapi juga implikasi reputasi yang bisa mengguncang stabilitas internal tim nasional menjelang Piala Dunia 2026. Sementara proses hukum berjalan di luar lapangan, tantangan bagi Ancelotti di lapangan pun tak kalah berat. Debut resminya bersama Brasil akan berlangsung di Quito, markas Ekuador, tim yang saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara kualifikasi zona CONMEBOL. Ekuador tampil konsisten dan hanya 2 kali kalah sejauh ini, menjadikan laga ini bukan sekadar pertandingan pertama bagi Ancelotti, tapi juga ujian besar dalam karir internasional pertamanya. Pekan berikutnya, Brasil akan menghadapi Paraguay. Tim yang meski jarang diperhitungkan, kini menjelma menjadi kekuatan baru di bawah pelatih Gustavo Alfaro. Paraguay bahkan belum pernah kalah sejak Alfaro mengambil alih, dan mencatat kemenangan sensasional atas Argentina tahun lalu. Waktu berjalan cepat, hanya 1 tahun tersisa sebelum turnamen paling bergengsi sejagat, Piala Dunia 2026 dimulai. Untuk Ancelotti, ini adalah perjalanan yang sepenuhnya berbeda dari semua tantangan yang pernah ia hadapi. Ia bukan hanya dituntut untuk membawa Brasil meraih kemenangan. Ia juga harus meramu kembali identitas sepak bola negeri yang dikenal dengan keindahan dan keberaniannya, dalam waktu yang sangat terbatas. Dan kini, dengan bayang-bayang penyelidikan FIFA yang bisa meledak kapan saja,
tekanan datang bukan hanya dari hasil pertandingan, tapi juga dari legalitas proses yang membawanya mengenakan jas kuning hijau itu. Apakah Carlo Ancelotti mampu menjawab tantangan tersebut? Ataukah perjalanannya bersama Brasil akan berakhir sebelum benar-benar dimulai? Satu hal yang pasti, mata dunia kini tertuju ke Brasil. Dan FIFA sedang mengawasi.